Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara sekalian, terkadang kita memiliki banyak sekali alasan kenapa tidak mengalami satu perubahan. Bagi saudara yang hidup di dalam dosa, yang terus-menerus terikat dengan dosa, kadang-kadang kita untuk keluar dari dosa itu malas. Karena kita tidak memiliki harapan lagi untuk bisa hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Mungkin dalam pikiran kita sudah mencoba berusaha sebaik-baik mungkin untuk berubah, tetapi gagal, saudara sekalian. Dan itu mungkin kita sering alami dan akhirnya ya boleh dibilang tanda petik kita menikmati kubangan dosa itu. Ataupun kita masih gelisah dengan berada di dalam kubangan dosa ini. Saudara Paulus, ketika dia menuliskan surat pastoralnya kepada Timotius, mengakui hal itu. Dia katakan bahwa perkataan ini benar dan patut diterima. Artinya dia sungguh-sungguh mengalami, bukan sebuah fakta kebenaran saja yang ia alami, tetapi dia mengalaminya juga. Bahwa Yesus datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Bahkan dia menstatementkan, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara, di sini Paulus sadar bahwa dia adalah manusia yang paling berdosa di antara manusia yang berdosa. Pada awal dia belum kenal Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia kenal Tuhan Yesus, maka dia menyatakan dirinya sebagai manusia yang paling berdosa. Dia mengatakan bahwa tapi justru karena inilah aku dikasihani. Artinya apa? Justru kasih Tuhan itu berlimpah dengan sangat luar biasa. Ketika dia mengetahui bahwa dirinya manusia yang berdosa. Tentunya Paulus tidak serta-merta aku orang berdosa lalu aku diam, tidak. Tetapi dia mengalami satu proses perubahan yang sangat luar biasa. Kembali lagi saudara sekalian, ada satu proses perubahan. Bukan perubahan simsalabim, Anda ikut KKR lalu maju ke depan, ditumpangin tangan biar langsung Anda berubah menjadi malaikat. Oh tidak. Perhatikan kata-kata Paulus. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Seluruh kesabarannya. Artinya Tuhan Yesus meng-guideline Paulus untuk menjadi manusia yang dikehendakinya. Bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak sabar ya saudara. Artinya kesal sama Paulus. Ini anak gak berubah. Gak begitu saudara dalam gambaran kita. Artinya bahwa Paulus sadar bahwa ada satu proses yang panjang, yang tidak pendek. Justru disitulah dia melihat tanda petik kesabarannya Tuhan. Maka dia pun akhirnya mengalami perubahan dan menjadi pelayan Tuhan yang sangat dipakai oleh Tuhan Yesus. Dia buat kesimpulan, ending daripada prosesnya dia. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya. Oleh karena itu saudara, ini contoh, ini sampel. Paulus memperlihatkan dirinya apa adanya dia. Adalah manusia yang paling berdosa, dan dia mengalami proses. Dan Tuhan memproses kehidupannya dengan panjang sabar. Tidak instan, saudara. Oleh karena itu pada hari ini jika ada satu keinginan, kemauan untuk berubah di dalam Kristus, pakailah kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi untuk kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.